Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat yang tiada hentinya diberikan kepada kita. Wal khusus pada pagi hari ini kita diberikan kenikmatan waktu, kesehatan, iman dan Islam sehingga kita bisa berkumpul bersilaturahmi dan juga bertolabul ilmi dengan kajian tafsir yang rutin kita laksanakan setiap hari Rabu. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang istiqomah, dan semoga kita termasuk dari pengikut beliau yang mendapatkan syafaat di yaumul kiamah nanti. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita melanjutkan kajian surah Al-Fatihah. Yang minggu lalu, pekan lalu kita sudah sampai kepada selesai alhamdulillah, yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Yang mungkin pada hari ini kita teruskan ke ayat-ayat berikutnya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, taklim dan waktu saya serahkan putunya pada Ustaz. Tafadhol Ustaz. Baik, jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah karena sungguh atas nikmat, izin serta karunia-Nya pagi ini Allah masih memberikan kita kenikmatan iman, Islam, kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa bersama-sama dalam kajian walau dalam bentuk virtual ini. Yang Allah berikan kenikmatan sehat, bersyukurlah kepada Allah karena nikmat itu sangat luar biasa. Bagi sahabat-sahabat dan saudara-saudaraku yang Allah uji dengan sakit, semoga Allah memberi kesembuhan yang tidak menimbulkan sakit kembali. Sebagaimana doa Nabi, bagi yang diberi sehat, kita mohon pertolongan. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judam wa sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika, ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu minal barasi, dari penyakit kusta, ya, wal judam, ya, wasai'il asqam, dan penyakit-penyakit menular lainnya. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Baik sahabat-sahabat sekalian, kita kemarin sudah selesaikan Alhamdulillah Rabbil Alamin dalam 2 pertemuan. Kemudian sekarang Ar-Rahmanir Rahim. Nah, kalimat Ar-Rahmanir Rahim sudah kita bahas dalam bahasan Bismillah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Namun itu saya sedikit ingin mengulang, sedikit bukan mengulang, tapi memperlebar tentang Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman itu adalah segala bentuk kasihnya Allah. Ar-Rahim adalah segala bentuk sayangnya Allah. Bahwa maha kasihnya Allah tidak terbatas dan maha sayangnya Allah juga tidak terbatas. Kemarin saya sampaikan Rahman itu lebih pada berbentuk fisik, ya. Sedangkan Ar-Rahim itu adalah cinta. Jadi bagaimana semua fisik yang Allah berikan kepada kita berupa materi, sehat dan seterusnya membawa kita pada cinta dan sayangnya Allah, yaitu rahimnya Allah. Jangan berhenti di fisik saja, tapi bagaimana ini semua bisa kita bawa kepada cinta dan sayangnya Allah. Karena begini, betapa banyak Allah memberi segala sesuatu kepada kita.
Tapi segala sesuatu itu berhenti. Allah kasih, ya sudah. Tapi kita tidak membawa maha kasihnya Allah. Segala yang Allah beri itu untuk menggapai cinta dan sayangnya Allah. Maka kenapa banyak orang tidak bersyukur atas anugerah yang Allah kasih. Ya, maka untuk itu mari kita renungkan semua yang Allah kasih ini. Ayo kita dedikasikan agar kita sampai kepada cinta dan sayangnya Allah. Coba buka dulu Al-Baqarah surat 14 ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Monggo. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 14 ayat 7. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Nah, jadi ini mengkonfirmasi kepada kita bahwa kalau kita bersyukur atas apa yang Allah kasih, atas rahman-Nya Allah ini, kan nanti ditambah nikmat itu oleh Allah. Baik kenikmatan itu dunianya maupun kenikmatan yang akan membawa kita kepada cintanya Allah. Nah, caranya adalah syukuri. Kita dikasih uang oleh Allah. Syukurnya itu kita belanjakan di jalan Allah, juga kita sedekahkan kepada orang lain, dan seterusnya. Kita dikasih sehat oleh Allah, kita gunakan sehatnya untuk beribadah kepada Allah dan kemanfaatan yang lain. Sehingga semua yang Allah kasih berupa kenikmatan fisik, itu sampai kepada cinta dan sayangnya Allah. Karena sungguh sahabat-sahabat, Allah memberi kita ini tanpa batas. Allah memberi kita ini sungguh di luar perhitungan. Karena begitu banyak. Sangat amat banyak. Coba dibuka. Surat 14 ayat 34. Wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana la zalumun kafar. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 14 Ibrahim ayat 34. Dan dia telah memberikan kepadamu keperluanmu dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Ya Allah, coba ayat ini diingat-ingat. Sehingga kemudian menjadikan kita ini pandai bersyukur, mau mendekat kepada Allah. Gitu ya. Wa atakum min kulli ma sa'altumu. Dan dia Allah memberikan segala keperluanmu dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Andaikan engkau mau menghitung nikmat Allah, kita tidak akan bisa menghinggakannya, tidak bisa menghitungnya, begitu banyak. Tapi manusia ini, kata Allah, innal insana la zalumun kafar. Manusia ini sungguh zalim. Kamu bersyukur kepada Allah, ingkar kepada Allah. Padahal Allah kasih segalanya kita. Kita ingkar terhadap nikmat Allah. Masih saja penuh dengan keluh kesah, keluh kesah, keluh kesah, keluh kesah. Dikasih sedikit susah, kita mengeluhnya luar biasa, menyalahkan Allah. Tapi saat Allah kasih nikmat yang begitu banyak ini, kemudian, mohon maaf ya, mohon maaf sekali, kita pelit. Pada Allah kasih kita segala yang kita mohonkan, segala yang menjadi keperluan kita. Allah kasih semuanya. Coba deh kalau kita mau membeli apa yang Allah kasih, kita nggak sanggup. Jika engkau mau menghitung nikmat yang Allah kasih, kita nggak bisa menghitung, saking banyaknya. Karena sesungguhnya manusia itu dalam keadaan zalim, ingkar terhadap nikmat yang Allah kasih. Tadi Ana bilang, kita kalau sedikit dikasih susah aja, udah ngeluh. Giliran dikasih nikmat kita pelit. Ini Quran yang nyampein. Surat 70 ayat 19 sampai 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal insana khuliqa halu'a wa idza massahu syarru jazua
Wa idza massahul khairu manu'a. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 70 Al-Ma'arij ayat 19 sampai 21. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Dan apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kikir. Coba renungkan sedikit. Ini memperpanjang tentang Ar-Rahman, Allah Maha Kasih, Allah Maha Sayang. Manusia itu diciptakan suka mengeluh. Lagi pelit. Suka mengeluh, lagi pelit. Dan ketika ditimpa kesusahan, kerjanya ya mengeluh. Kalau dikasih kenikmatan, kalau diberikan kenikmatan oleh Allah, dia pelit. Dikit aja cobaan Allah kasih, ngeluhnya luar biasa. Tapi nikmat yang Allah kasih dia lupain. Senang sekali kita mengeluh. Padahal kadang-kadang nih, mohon maaf sekali. Kadang-kadang ya, kalau kita dikasih susah itu, kadang-kadang bisa bawa kita kepada Allah. Bisa membawa kita kadang-kadang dekat dengan Allah. Justru saat kita dapat nikmat, kadang-kadang kita suka lupa kepada Allah. Betul nggak sih gitu Pak ya? Kalau dikasih nikmat, kita suka lupa. Kalau dikasih susah, justru kadang-kadang membawa kita dekat dengan Allah. Betul ya Pak Sigit ya? Ya, betul. Tapi kenapa kita mesti mengeluh terus? Kenapa kita mesti marah terus? Saat Allah kasih yang nggak enak. Padahal kadang-kadang nggak enak itu membawa kita dekat loh dengan Allah. Saat kita dikasih nikmat, kadang-kadang kita lupa. Kata Quran, surat 41 ayat 51. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibi wa idza massahu asy-syarru fadhu du'ain arid. Ayat 51. Surat 41 Fusilat ayat 51. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila kami memberikan nikmat kepada manusia, ia berpaling dan menjauhkan diri. Tetapi apabila ia ditimpa malapetaka, maka ia banyak berdoa. Coba, kadang-kadang kesulitan membawa kita dekat dengan Allah. Dan kadang-kadang segala kenikmatan yang kita raih justru membawa kita lupa kepada Allah. Tentu idealnya tidak demikian, tapi ini kecenderungan manusia. Dan apabila kami berikan nikmat kepada manusia, ia berpaling dan menjauhkan diri. Ini contoh yang sering kita lihat di depan mata kita. Betapa banyaknya orang yang hidupnya serba berlebihan. Jangankan ngaji, sholat aja enggak. Tapi saat Allah berikan cobaan, dia banyak sekali berdoa. Ini tipikal manusia yang sering kita lihat. Padahal Allah kasih kita segala-galanya tadi. Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, ini saya hanya menyindir diri saya bahwa Allah Maha Kasih, Allah Maha Sayang. Ya. Allah memberi segalanya kepada kita, tapi bagaimana segala yang Allah beri membawa kita kepada cinta dan sayangnya Allah, rahimnya Allah. Jangan sampai Allah sudah kasih segalanya, tapi segala sesuatu itu karena kita tidak syukuri, tidak membawa kita pada cinta dan sayangnya Allah. Bahkan justru segala yang Allah berikan membawa kita jauh dari Allah, membawa kita lupa kepada Allah. Saya sering kasih contoh, misalnya Pak Sigit kasih saya sesuatu, pasti saya mendekat kepada Pak Sigit. Justru saya masih makin ingat terus sama Pak Sigit. Tapi ini lucu kita, makin banyak dikasih oleh Allah, kita makin lupa kepada Allah. Ya, manusia, kalau dikasih nikmat suka lupa. Dikasih susah baru cari Allah. Tapi tidak apa-apa, masih cari Allah kita. Idealnya sih tidak demikian. Idealnya, kalau Bapak punya kitab Riyadhus Shalihin, catat di nomor 27.
sanadnya dari Abi Yahya Suhaib ibn Sinan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min in asabatu sarra syakara fakana khairan lah wa in asabatu dharra sabara fakana khairan lah. Kata Rasulullah, sungguh mengagumkan orang beriman itu. Kenapa? Karena orang beriman itu selalu menganggap baik apapun yang terjadi pada dirinya. Dan itu tidak mungkin dimiliki kecuali oleh orang yang beriman dengan benar. Kalau dia diberi nikmat oleh Allah, dia bersyukur kepada Allah. Kalau dia dikasih susah, dia bersabar kepada Allah. Semuanya bermuara dan kembali kepada Allah. Baik dalam keadaan bahagia maupun dalam keadaan cobaan. Itulah mukmin yang benar. Makanya kenapa Allah katakan cobaan yang menimpa orang mukmin itu sesungguhnya bisa menjadi petunjuk jika dia ada iman. Tapi kalau jika imannya tipis, bahkan membawa dia lari dari Allah. Kalau iman kita ini benar, iman kita baik, cobaan yang menerpa diri kita itu bisa menjadi petunjuk dalam hidup kita. Seperti Allah gambarkan dalam Quran surat 64 ayat ke-11. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 64 At-Takabun 11. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Tidak ada satu musibah yang menimpa seseorang kecuali atas izin Allah. Siapa orang itu beriman, maka musibah itu jadi petunjuk buat hatinya. Kalau dia beriman. Tapi kalau dia tidak beriman, musibah membawa orang juga makin jauh dari Allah. Maka iman ini yang membuat musibah itu jadi petunjuk. Dan iman ini pula yang membuat nikmat yang Allah kasih membuat kita dekat dengan Allah. Makanya kalau kita lihat dalam Quran, cerdas sedikit saja. Tidak ada musibah yang Allah kasih, tidak ada cobaan yang Allah beri, kecuali semua mengandung makna positif. Saya ulangi, tak ada musibah yang terjadi pada diri kita. Tidak ada cobaan yang menimpa diri kita, kecuali di dalamnya itu terdapat segala sesuatu yang positif. Atau bahasa orang sekarangnya, di setiap musibah ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Kalau kita beriman. Kalau nggak beriman, kita nggak bisa mengambil hikmah. Coba sahabat-sahabat, renungkan deh. Hikmah apa kiranya yang bisa kita pahami dari setiap musibah itu? Coba buka Al-Quran. Surat 2, ayat 155, 156, 157. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 2 Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna
dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ini teman-teman sekalian, setiap Allah kasih cobaan, ada hikmah yang indah di balik itu. Yang kadang-kadang kalau kita pikirkan, lebih indah dari nikmat materi yang Allah kasih. Kenapa? Di ayat 155 Allah bicara soal macam-macam cobaan dan ujian. Di ujungnya bicara cara ngadepinnya. 156 Allah bicara tentang bagaimana cara ngadepinnya. 157 Allah beritahu ini loh fungsi dari cobaan itu. Apa kata Allah? Mereka itulah yang mendapatkan keberkatan yang sempurna. Apa maksudnya? Ampunan dari Allah. Jadi cobaan itu yang Allah berikan kepada kita saat kita benar menghadapi cobaan itu, maka cobaan itu menjadi penggugur dosa kita. Siapa orang sakit satu malam saja, dia ridho dengan sakitnya, dia sabar dengan sakitnya, Allah gugurkan dosa-dosanya. Syaratnya ridho dan sabar. Bahkan dalam satu hadis, tidak ada sesuatu menimpa seorang mukmin, rasa sakit, gelisah, gundah, sampai duri yang menghalangi dia di jalan, kecuali semuanya itu menjadi penggugur dosa. Ada sesuatu yang indah. Yang kedua, warahmah, cobaan ujian yang Allah berikan kepada manusia, itu adalah bentuk cinta yang Allah kasih. Bahasa sederhananya, saat kita diuji oleh Allah, sebenarnya Allah sedang mendekap kita dengan cintanya. Ini rahmat. Bukankah Rasul pernah mengatakan, Inna Allah Ta'ala, sungguh Allah Ta'ala, idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sukhat. Sungguh Allah Ta'ala jika mencintai seorang hamba, maka ya, Allah menguji hamba itu. Kalau hamba itu ridho dengan ujian Allah, Allah pun ridho kepadanya. Jika hamba marah dengan ujian Allah, Allah pun marah kepadanya. Wa ulaika humul muhtadun. Dan yang ketiga, bukan hanya bentuk cinta Allah, tapi cobaan itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Baik, sahabat-sahabat, saudara-saudaraku, mari jadikan segala apa yang Allah kasih ini sampai kepada cinta dan kasih sayangnya Allah. Nah, di dalam bab ini, Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, beliau menukil sebuah hadis dari riwayat Imam Muslim bersanad dari Abu Hurairah tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Lau ya'lamul mu'minu ma 'indallahi minal 'uqubati ma tami'a fi jannatihi ahadun. Walau ya'lamul kafir ma 'indallahi minar rahmati ma qanatu min rahmatihi ahadun. Masya Allah. Seandainya, kata Rasul, orang beriman itu mengetahui apa yang ada di sisi Allah berupa siksaan. Saya ulangi, seandainya orang beriman itu mengetahui siksa yang ada pada sisi Allah, niscaya tidak ada seorang pun yang tamak menginginkan surga. Artinya apa? Seandainya kita tahu ini siksa Allah, kita tidak akan tamak dengan surga. Saya pengen surga yang paling tinggi. Nanti kita akan berkata, enggak apa-apa deh, kita di surga yang paling bawah. Yang penting saya tidak masuk neraka, karena begitu dahsyatnya siksa Allah. Begitu dahsyatnya neraka itu. Andaikan orang mengerti tentang siksa Allah, maka orang takkan rakus dengan surganya Allah. Kenapa? Yang paling kecil saja siksa itu saat kau pijak dengan kakimu, maka apa namanya ini, embun-embunan kita mendidih. Makanya andaikan orang tahu siksa yang ada pada sisi Allah, maka orang tak akan rakus dengan surga. Sebaliknya, walau ya'lamul kafir ma 'indallahi minar rahmah ma qanata min rahmatihi ahadun. Seandainya orang-orang yang ingkar mengetahui apa yang ada di sisi Allah berupa rahmat, cinta dan kasihnya, niscaya tiada seorang pun yang berputus asa dari rahmatnya.
Rahmat Allah begitu luas. Andaikan orang kafir itu mengerti rahmat dan cinta yang ada pada sisi Allah, niscaya tiada seorang pun yang berputus asa dari rahmatnya. Makanya ini Bunda, teman-teman, sahabat sekalian, sebanyak, sebesar, seluas apapun kekeliruan, dosa yang pernah kita lakukan, jangan pernah berputus asa. Karena cinta ampunan Allah jauh lebih luas dari dosa yang kita lakukan. Dan jangan pernah memberi penjelasan kepada orang bahwa dosamu sulit dimaafkan, dosamu tidak akan dimaafkan. Jangan. Rahmat Allah itu luas. Rahman Allah luas. Rahim Allah luas. Cinta dan sayangnya Allah tak terbatas. Sebanyak apapun keliru yang pernah kita lakukan, cinta dan kasihnya melebihi keliru yang kita lakukan. Bukankah cinta Allah mendahului murkanya dan mengalahkan murkanya? Coba renungkan Quran. Surat Az-Zumar 39 ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 39 Az-Zumar ayat 53. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Jangan. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Dosa kita seluas samudra. Ampunan Allah jauh lebih dari itu. Maka jangan pernah putus harapan diri kita sendiri. Karena Allah pintunya tidak pernah tertutup. Dan jangan pula putus harapan orang. Karena cinta Allah tiada batas. Seandainya orang mukmin mengetahui tentang azab Allah, maka tak ada orang yang rakus terhadap surga. Dan seandainya orang kafir mengetahui rahmat yang ada pada sisi Allah, maka tak ada seorang pun yang akan berputus asa dari rahmat dan cintanya. Ikhwani wa ikhwati fillah. Saat orang keliru sama kita boleh mengatakan dan kita bisa mengatakan, tak akan saya maafkan. Tapi tidak dengan Allah. Allah selalu membuka maafnya. Allah selalu membuka cinta dan sayangnya dan pintunya tidak tertutup untuk mengampuni khilaf dan dosa hambanya. Baik, ini tambahan dari Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Baik, maju. Sekarang ayat keberapa? Keempat ya. Maliki Yaumiddin. Ini ada dua ya. Maliki Yaum ad-din. Malik Yaum ad-din. Nah, kata Malik ini bisa dibaca dengan dua cara. Bisa dibaca Maliki Yaumiddin. Bisa dibaca Maliki Yaumiddin. Saya ulangi. Bisa dibaca Maliki Yaumiddin. Emanya panjang. Bisa dibaca pula Maliki Yaumiddin. Mimnya pendek. Perbedaannya di mana? Nah, mari kita renungkan. Kalau dia dibaca pendek, Maliki, ya, pendek Maliki, ya, itu artinya
raja. Kalau dibaca maliki, mimnya panjang, artinya pemilik atau yang memiliki. Ya. Nah, dibaca panjang maliki yang artinya memiliki, ya, atau pemilik. Ini sesuai dengan dalil Al-Quran, ya, surah Maryam surat 19 ayat 40. Monggo. Ini kata-katanya dulu ya. Surat 19 ayat 40. Inna nahnu narithul arda wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 19 Maryam ayat 40. Sesungguhnya kami mewarisi bumi dan semua orang-orang yang ada di atasnya, dan hanya kepada kamilah mereka dikembalikan. Arti yang pas gini. Inna sesungguhnya nahnu kami ini siapa? Allah. Narithu. Narithu itu memiliki. Nah, ini kata maliki. Sesungguhnya kami memiliki bumi. Waman 'alaiha, dan semua orang-orang yang ada di atas bumi. Wa ilaina yurja'un, dan hanya kepada kamilah mereka dikembalikan. Narithu artinya memiliki. Nah, ini kata maliki artinya memiliki. Ya, ini sesuai dengan surat Maryam ayat 40 bahwa Allah yang memiliki langit dan bumi dan Allah yang memiliki semua yang ada di langit dan di bumi. Nah, ini baru pengertian bahasa, tapi saya ingin coba katakan, oh bumi langit punya Allah. Oh semua yang ada di langit dan di bumi punya Allah. Kalau begitu, minta deh kepada Allah. Karena yang punya Allah. Bagaimana kok kita tahu yang punya Allah, tapi mintanya kepada selain Allah? Kan kita sudah menyekutukan Allah. Yang punya langit, bumi Allah. Yang menguasai antara langit dan bumi dan semua yang ada di langit dan bumi adalah Allah. Anehnya kenapa kita minta sama ya selain Allah? Minta ke dukun. Nah ini. Orang kalau paham Al-Fatihah ini saja, dia nggak mau datang ke dukun. Gimana Pak Sigit? Kata Rasulullah, kalau orang datang ke dukun tukang ramal, wasaddaqahu bima yaqul, lalu membenarkan apa yang dia katakan, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Sungguh orang ini telah ingkar dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu ingkar kepada Quran. Karena yang tahu itu hanya Allah, ya. Yang gaib itu yang tahu hanya Allah. Tidak ada yang lain. Dan orang datang ke dukun itu 40 malam sholatnya tidak diterima ya Pak Sigit ya? Iya, betul. Masalahnya sekarang gimana? Masalahnya sekarang orang nggak bilang itu dukun nih. Kan yang nggak sholat terima itu nggak diterima sholat itu kalau datang ke dukun. Yang ingkar kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu kalau yang datang ke dukun. Wong aku nggak datang ke dukun kok. Aku datangnya ke paranormal. Iya Pak? Kenapa dibilang paranormal tuh Pak Sigit ya? Karena nggak normal, Ustaz. Karena yang datang nggak normal. Dibilang orang pinter kan? Karena yang datang orang bodoh. Kalau orang pinter nggak datang. Nah sekarang ini emang hebat. Semua perbuatan dosa itu didesain memang Pak. Jadi kelihatan keren Pak. Jadi packagingnya Pak. Bungkusnya dosa dan maksiat itu sekarang tuh keren Pak. Sehingga orang bukan nggak nyangka, nggak bilang itu dosa. Wong bukan dukun kok ahli metafisik kok, bukan dukun kok paranormal kok, bukan dukun kok tapi orang pinter. Nah ini kan dirubah seolah-olah itu tidak ada masalah. Tapi memang Quran itu sudah bilang ya pada surat 15:39 itu, memang didesain semua yang dosa-dosa itu kelihatan indah. Coba deh benar nggak tuh? Surat 15 ayat 39. Anak kok agak lupa. Bunyinya begini. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinana lahum fil ardi wa la uwiyannahum ajma'in. Monggo. Benar atau tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Surat 15 Al-Hijr
ayat 39. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya." Nah, inilah. Ini kata iblis apa? Ya Allah, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku ini sesat. Kata dia apa? Pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik, indah setiap perbuatan maksiat. Jadi dibungkus gitu dengan kata yang indah. Dan pasti aku akan menyesatkan mereka semua. Misalnya, selingkuh ya. Ya selingkuh itu kan lalu dibungkus selingan indah keluarga utuh gitu. Kan ngaco. Orang berhalwat, laki perempuan teleponan berlama-lama. Dibilangnya apa? Silaturahim. Jadi didesain sedemikian rupa. Nah, ya kembali ya. Jadi yang memiliki itu adalah Allah. Kalau gitu mintanya sama Allah. Jangan sama yang lain. Bagaimana Anda mengatakan Maliki Yaumiddin, Maliki yang memiliki ya bumi, yang memiliki apa yang ada di antara langit dan bumi adalah Allah. Loh, kok mintanya kepada selain Allah? Gimana kita minta yang bukan pada pemiliknya? Pemiliknya Allah, ya minta sama Allah, bangun malam. Allah sudah kasih jalan tuh, ada tahajud, ada setiap sujud, doa, minta terus kepada Allah. Loh, kenapa kita tahu yang punya Allah, tapi mintanya kepada selain Allah? Kan ngaco. Yang punya Pak Sigit, saya minta sama Pak Ian. Yang punya Pak Ian, saya minta sama Pak Sigit. Kan ajaib saya ini. Ya kalau punya Pak Ian, saya minta sama Pak Ian. Kalau punya Pak Sigit, saya minta sama Pak Sigit. Yang punya langit dan bumi ini Allah, Maliki, yang punya Allah. Loh kok mintanya kepada selain Allah itu? Aneh tak? Baik. Ya. Nah, kemudian kadang-kadang dibacanya pendek, Maliki. Nah, jadi saya ingin ingatkan dulu sebelum lebih jauh, nanti kalau ayah bunda, teman-teman, sahabat, mendengarkan imam, bacanya dipendekkan atau dipanjangkan, dua-duanya boleh. Jangan disalahkan. Misalnya, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Lalu, Maliki Yaumiddin. Atau baca, ada yang baca, Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Memnya dipendekkan, itu tidak ada persoalan. Dua-duanya boleh. Boleh dibaca panjang, boleh dibaca pendek. Kalau dibaca pendek artinya raja, kalau dibaca panjang artinya pemilik atau yang memiliki. Nah, tadi saya sudah jelaskan, dibaca panjang itu artinya yang memiliki, dalilnya sudah saya beri. Nah, sekarang kalau dibaca pendek, di mana dalil-dalil yang membacanya pendek? Dan apa artinya? Buka Quran, surat terakhir, surat An-Nas, ya, surat terakhir sekali, 114. Ayat ke-2. Ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Raja manusia. Namanya panjang atau pendek? Pendek. Malikin nas artinya raja. Kalau maliki yang memiliki, ya pemilik yang menguasai, nah gitu ya. Dipahami ya? Baik. Dalam surat yang lain ya, bahwa maliki yang apa namanya memiliki dan merajai ya, itu bisa dibaca dalam Quran surat 23 ayat 16. Limanil mulkul yawm lillahil wahidil qahhar. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 23 Al-Mu'minun ayat 16. Kemudian sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari kuburmu di hari kiamat. Nah, sebenarnya tadi surat 16, surat 23 ayat 16 ya. Kemudian sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari kuburmu ya.
Ini ada salah saya. Bukan al-mu'minun. Mohon maaf lahir batin. Al-mu'minun itu surat 23. Al-mu'min atau ghafir. Ya. Al-mu'min atau ghafir, bukan al-mu'minun. Surat berapa, Ustaz? Ayatnya sama-sama 16. Al-mu'min itu atau al-mu'min itu kalau nggak salah 40 ya. Ghafir ya? Ayat 16. Nah, ya, jelas itu ya. Ayat 16. Limanil mulku al-yawma ya, lillahil wahidil qahhar. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 40 Ghafir ayat 16, yaitu hari ketika mereka keluar dari kubur, tiada suatu pun dari keadaan mereka yang tersembunyi bagi Allah. Lalu Allah berfirman, kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Kepunyaan Allah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan. Ini hari kebangkitan, hari kiamat. Siapa yang menguasai? Siapa yang memiliki? Ya Allah. Limanil mulkul yawm. Kepunyaan siapakah kerajaan hari ini? Lillahil wahidil qahhar. Yaitu kepunyaan Allah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan. Ya. Nah, ini kepunyaan Allah. Ini miliknya Allah. Allah yang menguasai. Baik, selesai sudah dengan kata Malik ya, kata Malik. Kemudian ad-din ya, yaum itu hari, ad-din artinya pembalasan atau hisab. Pembalasan atau hisab. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran surat As-Saffat, surat 37 ayat 53, A-inna lamadinun. Ya. A-inna lamadinun. Apakah sesungguhnya kita benar-benar akan dibangkitkan, diberi pembalasan. Nah, makanya ad-din lamadinun itu sama akar katanya. Ya, itu pembalasan atau hisab gitu ya. Jadi inna lamadinun, apakah sesungguhnya kita benar-benar akan dibangkitkan atau diberi pembalasan. Itu namanya ad-din, hari pembalasan. Jadi yang menguasai hari pembalasan itu adalah Allah. Ya. Maka kenapa ada hadis mengatakan, pernah dengar? Sab'atun yudilluhumullahu fi dillihi yauma la dillah illa dilluh. Jadi nanti di hari kebangkitan itu ya, tidak ada satupun yang bisa menolong. Tidak ada. Ya, tidak ada. Tidak ada satupun yang bisa menolong. Nah, saya bacakan dulu Quran surat 80 ayat 33. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. Dan apabila datang suara yang memekakkan telinga, maksudnya tiupan sangkakala kedua, kiamat terjadi. Yauma yanfirrul mar'u min akhi, pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, tidak saling peduli, tidak bisa saling menolong. Wa ummihi wa abi, lari dari ibu dan bapaknya, nggak bisa tolong ibunya, nggak bisa tolong bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, tak bisa tolong istri, tak bisa tolong anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idin sya'nu yughni, setiap orang dari mereka pada hari itu hanya sibuk dengan dirinya masing-masing, karena hanya ngurusi dirinya, sudah tidak saling peduli. Ketika hari kebangkitan, yaumiddin, dan hari itu dikuasai oleh Allah. Nah, di sini Allah kasih tahu ada 7 kelompok manusia. Sab'atun,
Yudilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok manusia yang nanti di hari kebangkitan tidak ada perlindungan, yang akan dilindungi oleh Allah. Yang pada hari itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Nah, pada hari itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Tapi ada 7 kelompok orang yang dilindungi langsung oleh Allah. Mudah-mudahan kita termasuk salah satunya. Siapa itu 7 ini? Imamun adilun. Pemimpin yang adil. Siapa pemimpin? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap orang itu adalah pemimpin. Dan setiap orang akan dimintai kepemimpinannya. Presiden pemimpin atas negaranya. Gubernur pemimpin atas wilayahnya. Kita pemimpin atas keluarga kita. Anak kita pemimpin atas dirinya sendiri. Jadi seluruh orang pemimpin dan akan dimintai kepemimpinannya. Artinya besar kepemimpinan seseorang tergantung apa yang ia pimpin. Dan semua itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Maka kalau ada orang berebut jadi pemimpin, saya itu agak aneh. Karena makin besar yang ia pimpin, pertanggungjawabannya makin besar. Orang mukmin itu, mohon maaf ya, bahasa anak ini tidak berambisi untuk jadi pemimpin. Tidak berambisi untuk jadi pemimpin. Makanya Umar bin Abdul Aziz ketika dipilih menjadi pemimpin, yang dia katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia menganggapnya musibah. Nah, kita tasyakuran kan? Itu bedanya ya. Baik. Kemudian siapa yang kedua? Orang yang mendapat perlindungan langsung dari Allah. Yang kedua nanti di hari kiamat. Yang kedua adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Anak muda yang konsisten beribadah kepada Allah. Kenapa anak muda? Karena saat muda itu kan cobaannya besar. Hidup masih labil. Tapi dia konsisten di jalan Allah. Itu penghargaannya lebih daripada yang tua seperti saya. Karena kalau kita sudah tua, itu konsisten dalam agama, memang harusnya udah kayak gitu. Bahasanya udah bau tanah begitu ya. Nah ini masih muda, konsisten beribadah. Penghargaannya lebih daripada yang tua-tua. Orang tua ini konsisten beribadah. Ya wayahna. Sekarang Sunda tanya, ya Bu ya, wayahna. Sudah memang harus gitu. Nah ini anak muda konsisten. Itu dapat perlindungan langsung nanti dari Allah di hari kiamat. Yang ketiga apa? Warajulani yatahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang ya yang saling mencintai karena Allah. Bertemu dan berpisah. Nah, ini seperti ini. Sahabat-sahabat ini saya yakin tempatnya beda-beda kan? Jauh-jauh mungkin. Betul nggak sih Pak Sigit? Atau dalam satu wilayah? Kebanyakan di Jakarta Ustaz, tapi ada yang di kota lain, di Bogor ada. Terus di Malang ada, ini saya lihat Pak Damad. Nah, ini loh. Jadi dibangun cintanya karena Allah ini. Bertemu dan berpisahnya. Apa bukti membangun cintanya karena Allah? Saling mengenal, saling bersahabat, tapi diikat oleh kajian. Ini membangun cinta karena Allah. Mudah-mudahan ini semua menjadi sebab kelak kita di hari kiamat mendapat perlindungan langsung dari Allah. Di mana hari itu nggak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Yaitu 2 orang yang bersahabat, berteman, bertemu, berpisahnya karena Allah. Insya Allah. Makanya dulu di zaman Nabi itu para sahabat itu selalu mengatakan, sahabatku yang saya cintai karena Allah. Kemudian yang keberapa sekarang? Yang keberapa tadi? Yang keempat. Yang keempat. Ya. Rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Orang yang hatinya senantiasa terikat dengan masjid. Orang mukmin yang hatinya terikat dengan masjid. Bukan begini ya. Ya nggak apa-apa fisiknya di jalanan, yang penting hatinya di masjid. Nggak gitu. Artinya orang ini senang memakmurkan masjid. Salatnya di masjid, ada kajian di masjid datang. Nah orang-orang seperti ini nanti akan mendapat perlindungan langsung dari Allah di hari kiamat. Di mana hari itu tidak ada perlindungan, kecuali perlindungan Allah. Ya orang yang hatinya terikat dengan masjid. Senang memakmurkan masjid. Nah, yang kelima adalah warajulun da'at sumra'atin data mansibin wa jamal faqal ini akhafullah. Adalah seseorang yang digoda oleh lawan jenis yang cantik atau ganteng dan berharta, tapi dia mengatakan saya takut kepada Allah. Seperti ceritanya Nabi Yusuf alaihissalam.
ketika digoda oleh Zulaikha, ya. Tapi dia berkata, saya takut kepada Allah. Saya takut kepada Allah. Tapi di Indonesia lucu ya Pak ya. Ini dijadikan doa ya Pak. Kalau ditahan ya Pak. Betul nggak sih Pak Sigit? Ya Allah, tautkanlah hatinya seperti kau menautkan hati Nabi Adam dan Siti Hawa. Oke itu. Kau tautkan Nabi Sulaiman dan Balqis. Oke itu. Tapi yang ketiga, seperti kau tautkan Nabi Yusuf dan Zulaikha. Kapan pernah menikah? Kapan Nabi Yusuf dan Zulaikha pernah menikah? Ini Zulaikha menggoda Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf mengatakan, saya takut kepada Allah. Saya nggak tahu kenapa itu jadi doa ya. Siapa yang merangkai doa itu? Nah, baik ya. Jadi seperti Nabi Yusuf, digoda tapi dikatakan, saya takut kepada Allah. Nah ini yang mendapat lindungan langsung di hari kiamat kelak. Kemudian yang ke-6. Yang ke-6 adalah rajulun dzakarallah khaliyan fafadat aina. Seseorang yang berzikir mengingat Allah di saat sunyi. Seraya dia melinangkan air matanya. Di saat kesendiriannya. Bukan rame-rame. Seraya dia melinangkan air matanya. Di malam harinya, di sepertiga malam akhirnya, dia bertahajud. Dia menangis. Mengingat dosanya, mengingat Allah terus sampai melinangkan air matanya. Inilah orang yang mendapat perlindungan langsung dari Allah kelak di hari kiamat. Dan yang ketujuh adalah mereka yang menafkahkan hartanya dengan tangan kanannya, di mana tangan kirinya tidak tahu. Artinya orang yang bersedekah dengan ikhlas. Orang yang berinfak dengan ikhlas. Itulah ya orang yang kelak mendapat perlindungan langsung dari Allah di hari kiamat. Baik, ini kata ad-din. Ad-din itu hari kiamat atau hari pembalasan. Ya. Nah, untuk itu Imam Ibnu Katsir ketika beliau menjelaskan kata ad-din artinya hari pembalasan atau hari hisab, ya. Sebagaimana tadi saya sampaikan dalam surat As-Saffat, apakah sesungguhnya kita benar-benar akan dibangkitkan dan diberi pembalasan? Lalu beliau kemudian menjelaskan dengan satu ayat, dengan satu hadis, kata Nabi, ditulis oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kata beliau, orang yang paling pandai, orang yang cerdas itu, kata beliau, satu adalah orang yang melakukan perhitungan terhadap dirinya sendiri dan beramal bekal sesudah mati. Nah, jadi gini, orang pinter itu, kata Nabi, orang cerdas itu yang pertama adalah orang yang melakukan perhitungan terhadap dirinya sendiri. Apa namanya nih Pak? Melakukan perhitungan terhadap dirinya sendiri. Introspeksi diri. Kontemplasi. Atau bahasa sahabat Umar, apa namanya? Muhasabah. Jadi sahabat Umar itu pernah berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian kelak dihisab oleh Allah. Hitung diri kalian sebelum kalian kelak dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Itu kata sahabat Umar. Jadi kita itu perlu berkontemplasi, perlu merenung tentang dosa yang kita lakukan setiap mau tidur kita, lalu saat itu pula kita mohon ampun kepada Allah. Karena orang tak akan pernah memohon ampun kepada Allah saat dia tidak pernah menyadari kalau dia banyak dosa. Orang yang gemar bertaubat itu karena dia menyadari banyak dosa. Orang yang gemar beristighfar itu karena dia menyadari banyak kesalahan. Orang yang tidak menyadari banyak kesalahan dan dosa, dia tidak akan istighfar, dia tidak akan bertaubat. Padahal Umar mengatakan, hisab lo diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah. Nah, merhisab itu menghitung-hitung dosa, melupakan pahala, menghitung-hitung maksiat, melupakan amal saleh. Itu namanya menghisab diri. Nah, lalu kemudian yang kedua, orang yang dianggap pinter itu adalah orang yang beramal untuk bekal sesudah matinya. Saya teringat dalam hadis yang lain ketika Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, ayyul mu'minina aqyas? Ya Rasulullah, mukmin yang paling cerdas itu siapa sih? Nabi mengatakan, aktsaruhum lil mauti dzikron, adalah mereka yang paling banyak ingat mati.
Karena orang ingat mati itu bersemangat melakukan kebaikan, orang banyak mengingat mati akan membuat dia kuat untuk meninggalkan kemaksiatan. Yang kedua adalah mereka yang baik mempersiapkan diri untuk setelah kematiannya. Kita ini kan unik. Kita tahu semua akan mati, tapi kita tidak pernah mempersiapkan diri. Orang cerdas itu orang yang sibuk mengumpulkan oleh-oleh bekal untuk setelah kematiannya. Bukan orang yang sibuk menumpuk harta di dunia. Kenapa? Yang kita makan, kita minum jadi kotoran. Yang kita simpan itu punya ahli waris. Iya toh? Ya. Yang kita simpan itu punya ahli waris. Yang kita makan jadi kotoran. Lalu yang punya kita mana? Yang kita berikan buat orang-orang. Itulah yang punya kita. Maka orang cerdas itu orang yang banyak mempersiapkan untuk setelah kematiannya. Coba renungkan Quran, surat 18:46. Al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya wal-baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Sudah? Surat 18 ayat 46. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 18 ayat 46. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Nah, harta yang kita sibuk tuh cari, yang mengalahkan segala-galanya. Anak-anak itu cuma perhiasan dunia. Artinya kebanggaan seumur hidup kita saja. Seumur kita hidup di dunia saja. Sedangkan wal baqiyatus salihatu, amalan-amalan yang kekal atau yang kontinuitas, ya, amalan soleh, khairun 'inda rabbika thawaba, ada sebaik-baik pahala di sisi Allah. Wa khairun amala, dan sebaik-baik harapan kita kelak di akhirat. Makanya dikatakan bahwa ya, orang cerdas adalah orang yang paling baik mempersiapkan untuk setelah kematiannya. Dan apa itu yang menjadi harapan kita? Amal soleh kita. Nah, untuk itu, sebagai ujung dari pemahaman ini, jangan sampai dunia ini membuat kita lalai dengan kesibukannya, lalu akhirat kita lupakan. Seperti Quran katakan surat 21 ayat 1. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 21 Al-Anbiya ayat 1. Telah dekat kepada manusia hari menghisap segala amalan mereka, sedang mereka berada dalam kelalaian lagi berpaling daripadanya. Nah, sungguh telah makin dekat bagi manusia hari menghisap amalan. Kiamat makin dekat. Maliki yaumiddin. Hari pembalasan itu makin dekat. Yaumiddin, hari pembalasan makin dekat. Tetapi manusia tetap dalam keadaan lalai karena urusan dunia dan berpaling dari akhirat. Semoga kita tidak termasuk ini. Mari kita renungkan yang menguasai hari pembalasan dia Allah, yang memiliki hari pembalasan dia Allah. Dan kita akan mengalami ini semua. Dan semoga dalam hari kebangkitan kelak, kita termasuk orang yang wajahnya berseri-seri, tersenyum bahagia. Amin. Allahumma amin. Sebagaimana digambarkan tadi dalam Quran surat 80 ayat 33 sampai habis. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. Coba perhatikan baik-baik ya. Nah, terus. Nah, wujuhu yawma idin musfirah. Kalau ada orang yang dibangkitkan, mukanya pada hari itu berseri-seri. Dhahikatum mustabsyirah.
tersenyum, dan berbahagia. Siapa ini? Orang beriman dan orang bertakwa. Semoga kelak ketika di hari kebangkitan, kita termasuk orang yang muka kita berseri-seri, tersenyum, bahagia. Karena kita sudah berjuang di dunia, berbuat baik, beramal soleh, bertakwa kepada Allah. Pada akhirnya capek dan lelah di dunia itu, Allah jadikan kelak di hari kebangkitan, muka kita berseri-seri, tertawa bahagia. Na'udzubillah, semoga kita tidak termasuk yang selanjutnya ini. Banyak pula muka pada hari itu tertutup debu. Kemudian, dan ditutup oleh kegelapan. Siapa mereka? Ulaika humul kafaratul fajar. Mereka itulah orang-orang yang ingkar lagi durhaka kepada Allah. Na'udzubillah. Ya, semoga Allah merahmati kita semua. Fadhal, kalau ada tanya jawab Pak Sigit. Ya, makasih Ustaz. Sangat luar biasa pada hari ini. Sangat menggugah kita untuk bahwa akhirat itu jauh-jauh lebih penting dari apa yang kita kejar selama ini, Ustaz. Baiklah, ini ada pertanyaan dari Pak Anto di chat room. Beliau menanyakan apabila maaf, apabila ada yang pawang hujan di satu acara, dosanya hanya yang minta atau yang ikut melihat juga, Ustaz? Dan bagaimana menghindari dosa-dosa tersebut? Misalkan kita menjadi bagian dari kegiatan itu atau menjadi pengunjung acara tersebut, Ustaz. Baik. Saya yakin ya, sebentar ya sebelum sampai ke situ. Tentang pawang hujan. Saya dengar siapa itu cerita. Pawang hujan tuh kalau ditanya, jawabannya dia lihat dulu perakiraan cuaca. Caranya tanggal 23, dia lihat tanggal 23 perkiraan cuaca itu seperti apa. Kalau kira-kira hujan, dia bilang, waduh, mohon maaf ya, saya tidak bisa, saya sibuk. Tapi nanti kalau dia bilang nggak hujan, nantilah coba ini, kayaknya bisa gitu. Lalu dia sudah lihat dulu. Mohon maaf lahir batin ya Pak ya. Nah sekarang gimana? Kalau kita pergi dalam suatu acara, lalu ada acara, ada pawang hujannya. Kita tidak tahu tuh. Kita datang hanya menonton misalnya balapan gitu ya Pak ya. Tapi kita nggak tahu kalau itu ada pawang hujannya. Bapak datang, nggak ada masalah. Nah lalu kemudian, Bapak mau datang nonton balapan. Bapak tahu ada pawang hujannya. Tapi Bapak nggak peduli dengan itu semua. Saya hanya menonton. Pun tidak ada masalah. Tetapi jika kita tahu, kita mau datang ke tempat itu ada pawang hujannya dan kita percaya itu semua, kita sudah syirik. Kita sudah syirik. Tapi kalau kita datang tidak tahu tiba-tiba ada di sana dan kita tidak mempercayainya, maka tidak ada masalah. Kita hanya mau nonton, kemudian ada pawang hujannya. Kita tahu ada pawang hujannya. Tapi kita hanya mau nonton balapan itu nggak peduli dengan pawang hujannya, itu pun tak ada masalah. Tapi ada masalah kalau kita percaya dengan pawang hujannya itu. Nah, ya, wallahu a'lam. Oke. Mungkin ada yang lain? Silakan buka mic. Kalau tidak ada, mungkin saya start. Dosa kan kita kepada Allah dan juga kepada makhluk, Ustaz. Tadi dijelaskan dalam penjelasan yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim bahwa cinta Allah, sayang Allah itu melebihi dari murkanya. Tapi yang menjadi pertanyaan saya, mungkin kalau misalkan kita dosa kepada Allah, yang dosa kecil kita bisa atasi dengan ibadah, kemudian dosa besar dengan taubat. Tapi dosa kepada makhluk ini, Ustaz, yang Nabi juga mengatakan salah satunya adalah orang yang muflis itu, Ustaz. Nah, bagaimana kita, apakah ibadah dan segala macam ini juga bisa mengeliminir dosa kepada makhluk, Ustaz? Terima kasih. Kata kitab Bahjatun Nadirin, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya banyak menjelaskan. Yang pertama, idza kanatil ma'siyah bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqqi adamiyyin falaha thalathatu syurut. Jika dosa itu antara manusia dengan Allah, maka syaratnya 3 saja. Dosa kita dengan Allah tidak ada kaitan dengan siapapun, syaratnya 3. Apa itu? Yang pertama adalah ayyukli 'anil ma'siyah, berhenti dari dosa itu secara totality. Tidak boleh sedikit-sedikit, tidak boleh. Karena sedikit kita berhenti, sedikit kita melakukan, maka akan terjerumus kepada yang lain. Maka kalau berhenti total. Yang kedua, ayyandam 'ala fi'liha, menyesal betul karena telah melakukan. Jangan kita mengatakan taubat, tapi kita masih senang menceritakan dosa masa lalu yang kita lakukan. Itu bukan menyesal, tapi kita bangga dengan dosa yang telah kita kerjakan. Yang ketiga,
ayyazima alla ya'uda ilaiha abadan, bertekad untuk tidak mengulangi kembali. Itu syarat. Ulama mengatakan yang lain syaratnya 4, yang keempat adalah mengganti dengan amalan saleh. Nah sekarang bagaimana dosa itu kepada manusia? Syaratnya 4 dan 5 mengatakan yang 3 sama dengan yang pertama, yang keempat adalah ayyabra'ah, maka hendaklah kalian membebaskan diri. Contohnya, kalau kita berhutang, bebasnya adalah bayar hutangnya. Kita mengambil haknya, baru dimaafkan oleh Allah, kita bayar haknya. Kita balikin haknya. Kita pernah menggibahi dia, mohon maaf. Selama itu tidak dilakukan, maka tidak bisa. Nah, maka dosa kepada manusia itu jauh lebih berat daripada dosa kepada Allah. Dosa kepada Allah kita bangun, kita mohon ampun, taubat, istighfar, amal soleh, selesai. Tetapi dosa kepada manusia, hendaklah kita minta kepada manusia untuk membebaskan diri. Begitu Pak Sigit. Wallahu a'lam. Terima kasih. Itu yang saya takutkan, Ustaz, karena dosa kepada makhluk menghapusnya jauh lebih susah, Ustaz. Jadi tidak ada amalan yang atau ibadah yang bisa menggantikan itu, Ustaz. Lah, datang kepada orang itu. Nih saya ingin sampaikan nih. Seringkali kita sering mengatakan sesuatu yang enteng, padahal berat sekali. Kalau saya misalnya nih kepada Bunda Alinda Zain, saya berdosa sama Bunda Alinda Zain. Saya pernah berbuat salah. Saya tinggal datang kepada Bunda Alinda Zain, saya bilang, Bunda mohon maaf ya, ana ada khilaf. Bunda maafkan, kelar. Tapi kita sering berkata begini nih, mohon maaf nih. Saya ini orang Madura. Kan ada orang bilang, orang Madura tuh kok gitu. Nah itu minta maafnya sama seluruh orang Madura nih. Betul. Orang Padang tuh begini, saya harus minta maaf kepada seluruh orang Padang. Bayangkan itu. Nah dan kita ini terbiasa dengan kata seperti itu. Kalau orang per orang kita datang minta maaf, alhamdulillah dimaafkan. Kalau tidak datang lagi. Tapi kalau satu kampung orang Arab begini, Masya Allah itu kita minta maaf sama orang Arab mulai dari Nabi Muhammad. Ini orang begitu gampang berkata seperti itu. Hati-hati. Itu ya. Wallahu a'lam. Terima kasih, Ustaz. Mungkin Ustaz, mau ya. tanya. Aku mau, boleh Pak Sigit? Ya, Pak Anto. Udah raise. Pak Anto dulu silakan. Ya. Tadi Ustaz, kalau kita mau minta maaf banyak orang, kalau sekarang kan banyak alat ya Ustaz, bisa nggak kita minta maafnya terbuka lewat Facebook? Jadi maaf terbuka lewat Facebook, langsung Instagram, jadi kepada semua orang gitu Ustaz. Apakah itu nggak masuk kepada semua orang gitu Ustaz? Ya. Terima kasih. Bisa saja kita minta maaf seperti itu. Tapi apakah semua orang yang kita minta maaf itu lalu kemudian dia membaca, kan nggak tahu. Tapi bisa saja. Ya. Karena tidak mau orang itu membaca, bagaimana coba? Pokoknya yang paling penting hati-hati lisan, hati-hati pikiran, hati-hati perbuatan, hati-hati semuanya, jaga diri kita. Karena sayangilah tubuh kita di dunia dan di akhirat. Selama kita melakukan kesalahan di dunia, pertanggungjawabannya akhirat. Ada satu kata indah. Nih, pernah satu saat loh, istri Nabi bercerita tentang istri yang lain. Anna Sofia takada wa kada. Sofia itu begini-begini. Tani qasirah. Sofia itu pendek. Karena memang istri Nabi yang agak pendek kan Sofia ya. Lalu Nabi mendengar kata itu, apa kata Nabi? Dengan lembut Nabi berkata kepada istrinya, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajathu. Wahai istriku, sungguh engkau telah berkata satu perkataan yang jika kata-katamu itu dicelupkan ke dalam air laut, niscaya semua air laut akan berubah warnanya menjadi hitam. Hanya mengatakan pendek. Nabi mengatakan, man qala akhi ma laysa fi askanahallah ragatal khabal. Siapa berbicara tentang saudaranya, yang apa kau ceritakan tidak ada pada saudaramu, maka Allah akan tempatkan engkau di lumpur neraka. Nah, hal seperti ini, hati-hati, sayangi diri kita, jangan sampai jerumuskan diri kita sendiri ke api neraka karena apa yang kita tidak sadari. Wallahu a'lam. Mohon maaf. Terima kasih Ustaz. Ini Bu Linda silakan, sudah resen. Iya, terima kasih Pak Sigit. Pak Ustadz, saya ingin bertanya dalam konteks menentukan hari pernikahan anak. Kebetulan saya dapat besan dua-duanya orang Jawa nih. Mohon maaf ya teman-teman yang dari Jawa. Saya orang Jawa. Jadi ya nun sewu Pak. Jadi kan suka kebetulan saya orang Minang. Di Minang itu nggak ada Pak nentuin tanggal. Pokoknya Bismillah, akad nikah Jumat misalnya gitu kan. Tapi kebetulan ada yang
apa namanya, yang satu tuh misalnya ngitung-ngitung hari, mesti ini perhitungan-perhitungan Jawa itu loh Pak. Ya. Nah itu termasuk syirik apa enggak ya? Karena ya apa namanya, ya buat kami kan tidak biasa, tetapi ya kita demi kebaikan hablum minanas ya kami monggo-monggo aja. Tetapi sebetulnya itu termasuk syirik apa enggak ya Ustadz? Misalnya ada perhitungan hari lahir anak gini-gini gitu, terus hari yang baik itu ini gitu kayak gitu tuh gimana ya Pak Ustadz? Terima kasih. Mohon maaf karena di adat saya kan tidak ada. Ini apakah just a kind of culture atau itu bisa mirip-mirip syirik yang apa yang dimodern-modernkan gitu loh Pak. Karena kita percayakan hari yang Allah berikan semuanya baik, jam yang Allah berikan semuanya baik. Itu mohon petunjuk Ustadz karena saya masih punya 2 anak lagi nih yang mau nikah, supaya besok-besok tidak mengulangi kesalahan yang sama misalnya begitu. Matur nuwun Ustadz. Sami-sami. Kalau kata orang Padang, ada besan di sarak, sarak besan di kitabullah. Baik. Jadi gini, Nabi mengatakan sebelum sampai ke situnya, ketika berkata kepada Ali, ya Ali, ada 3 perbuatan tidak boleh kau tunda Ali. Yang pertama, as-salatu idza atat. Salat kalau sudah datang waktu, jangan ditunda ya. Yang kedua, wal janazatu idza hadarat. Jenazah kalau sudah tiba, jangan ditunda-tunda, cepat mandikan dan seterusnya. Nah, yang ketiga, wal aima idza wajadat kufan. Anak perawan kalau sudah ada jodohnya, cepat jangan ditunda-tunda. Hanya karena tanggal ini, tanggal itu, atau ini, atau itu. Tidak, tapi jangan ditunda. Nah, kemudian saya ini terlanjur dianggap ustadz, Bu. Jadi orang di kampung saya ini tinggal di sini datang pula ke saya. Ustadz, saya mau nikahkan anak saya, katanya. Terus ditanya, kapan hari baik? Nah, saya juga diam tuh. Oh, hari baik buat anak ibu kalau enggak Sabtu Ahad. Alasannya apa? Itu hari libur, banyak orang kondangan. Iya. Kalau cari hari itu tidak ada masalah selama tidak ada ism. Tahu ism maksudnya keyakinan. Nah, bukan pada persoalan keyakinan, tapi persoalan misalnya, oh si ayah liburnya ini lama di sini. Nah, itu nggak ada persoalan. Tapi jangan terlama, itu nggak ada masalah. Itu bukan soal ism, bukan soal keyakinan, bukan hurufat, bukan tahayyul. Nah, itu nggak ada masalah. Tetapi kalau sudah mengandung keyakinan, hurufat, tahayyul, tatoyur dan setelahnya, maka itu tidak boleh. Tidak boleh. Gitu. Tapi bagaimana Ustadz? Kalau saya dapat menantu, dapat besan seperti itu, bagaimana? Ya jangan sampai pernikahannya tidak dilakukan. Ya ikuti, tapi kita nggak percaya. Kok gak apa-apa. Jangan sampai udah nggak jadi nikah, kasihan anaknya. Karena ada juga yang seperti itu. Ya janganlah. Timbang-timbang mudarat dan maslahatnya. Kalau besaran mudaratnya ya jangan. Kalau besaran maslahatnya ya lakukan, gitu ya. Kan tidak semua orang dipaksa sama kepalanya dengan kita. Ya sudah, saya nggak percaya, tapi demi kemaslahatan anak saya, monggo. Gitu. Ya betul. Itu yang saya lakukan Ustadz waktu kemarin itu. Ya demi hablum minanasnya gitu Ustadz ya. Tapi kitanya nggak usah percaya gitu dengan tanggal-tanggal hitungan. Jangan. Oh, alhamdulillah. Iya, matur nuwun sangat Ustadz. Terima kasih. Dan anaknya Ya Allah. Ini Bu Marina sudah buka mic, mau bertanya? Oh enggak. Enggak. Mungkin Hanif yang buka itu tadi. Oke. Ada yang mau bertanya sebelum kita tutup? Udah 6.46. Mungkin satu pertanyaan lagi. Sigit nanya, boleh Sigit? Siapa ini? Mila ya? Heni. Heni, silakan. Oh ya, Pak Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kebetulan saya tinggal di Bandung. Jadi di Bandung tuh di sekitar tempat saya tinggal itu banyak sekali masjid. Setiap waktu azan itu datang berganti-ganti gitu Ustadz. Belum selesai azan satu, azan yang lain sudah datang. Ketika kita menjawab azan yang pertama, kemudian karena azan yang kedua udah datang lagi, azan yang pertama itu nggak terdengar lagi lanjutannya gitu loh. Nah, bagaimana kita menjawab azan itu, yang mana yang kita jawab? Masya Allah. Makasih ya. Baik. Siapa orang menjawab surah muadzin seperti yang dibilang kecuali hayya 'alas shalah hayya 'alal falah dengan la haula wala quwwata illa billah, lalu kemudian salat 2 rakaat, maka akan dibangunkan rumah istana di surga. Masya Allah. Sekarang yang mana?
Yang paling dekat dengan kita. Hmm. Tetangga. Masjid yang paling dekat dengan kita. Itu yang Ibu jawab. Sudah selesai. Gitu. Ternyata nggak kedengaran lagi Ustaz, ketimpa dengan yang lain Pak Ustaz. Inilah repotnya di Indonesia ini Pak. Ketimpa dengan yang lain, ya kalau masih dengar yang pertama, di yang pertama. Kalau ketimpa dengan yang lain, teruskan ke yang lain. Tidak ada masalah secara syariah. Oh, ya, ya. Tapi yang sunnah adalah yang pertama, Bun. Yang paling dekat dengan ibu. Sama dengan kita sholat, sunnahnya yang paling dekat. Tapi kalau yang paling jauh ternyata jumuahnya banyak, yang dekat cuma 5 orang, pergi ke yang jauh. Gitu. Allahu a'lam. Gitu, Bun. Makasih. Oke, jelas Bu Eni ya? Iya, makasih. Oke, makasih. Kita sudah 6.48. Kita akhiri pertemuan pagi hari ini. Dan sekali lagi terima kasih pada Pak Ustadz atas pencerahan dan ilmunya yang luar biasa pada hari ini. Dan semoga ini menggugah perundungan kita untuk menjadi yang lebih baik lagi dan berhati-hati terhadap hablum minanas yang ternyata jauh lebih sulit untuk kita handle di akhirat nanti daripada dosa pada Allah. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Ustaz. Nuhun Sigit. Terima kasih teman-teman.